menjelaskan tentang materi metode numerik analisis galat. Nah, selanjutnya apa itu galat? Galat, kesalahan atau error. Analisis galat itu sebuah proses dalam matematika dan ilmu komputer yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa besar kesalahan atau deviasi antara nilai yang diperoleh dari suatu perhitungan dengan nilai sebenarnya. Nah, dalam metode numerik, galat itu berarti selisih antara nilai yang diperoleh dari suatu perhitungan numerik dengan nilai sebenarnya atau nilai eksak. Akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi atau looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Selanjutnya galat. Di sini ada lambang galat. Yang pertama itu lambang E3 terbalik adalah galat. A itu nilai sebenarnya atau nilai eksak, atau P adalah nilai hampiran atau perkiraan. Nah, selanjutnya galat mutlak. Galat mutlak itu selisih antara nilai hampiran, nilai yang kita peroleh dalam kurung nilai yang kita peroleh dari perhitungan atau pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai yang benar-benar tepat. Sederhananya, galat mutlak menunjukkan seberapa jauh nilai yang kita dapatkan menyimpang dari nilai yang sebenarnya. Nah, di sini ada lambangnya ya, ada rumusnya. Nilai sebenarnya dikurangi nilai hampiran. Sekarang ada galat relatif. Galat relatif itu perbandingan besar galat mutlak dengan nilai eksak. Galat relatif juga digunakan untuk mengatasi interpretasi nilai galat. Maka galat harus dinormalkan terhadap nilai eksaknya. Galat relatif hampiran. Dalam praktik kita tidak mengetahui nilai sebenarnya, sehingga galat harus dinormalkan terhadap nilai hampiran, sehingga disebut galat hampiran. Setelah itu, galat hampiran bisa juga dinyatakan sebagai perbandingan besar galat mutlak dengan nilai hampiran. Selanjutnya, contoh soal. Budi melaporkan panjang sebatang bambu 999 cm. Padahal panjang sebenarnya 1000 cm. Hitunglah galat relatif dan galat relatif hampirannya. Nah, yang pertama itu diketahui nilai sebenarnya itu 1000 cm. Nilai hampirannya 999 cm. Cara mencari galatnya itu nilai sebenarnya dikurangi nilai hampiran. Nah, nilai sebenarnya itu adalah 1000 cm dan nilai hampiran aja, dan nilai hampirannya itu 999 cm. Jadi hasilnya adalah 1 cm. Nah, selanjutnya galat mutlak. Galat mutlak itu sebenarnya sama saja, cuman kita beri tanda kurung mutlak. Nah, sama saja seperti tadi ya. Nilai sebenarnya dikurangi nilai hampiran, hasilnya adalah 1000 kurang 999, hasilnya itu 1 cm. Setelah itu ada galat relatif. Galat relatif itu galat mutlak dikurangi nilai sebenarnya, maka angkanya itu adalah 1 dibagi 1000. Jawabannya adalah 0,001. Setelah itu ada galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran rumusnya adalah galat mutlak dibagi nilai hampiran. Galat mutlaknya itu 1, nilai hampirannya adalah 999, maka jawabannya 0,001001. Selanjutnya, proses iterasi. Jika pada perhitungan galat masih terdapat kelemahan pada galat relatif hampiran karena nilai galat masih membutuhkan data mengenai nilai sementara nilai V pada praktiknya sangat amat jarang untuk diketahui. Cara lain harus dilakukan dalam perhitungan galat yang akan digunakan, yakni menggunakan pendekatan iterasi atau lelaran terhadap galat relatif hampiran. Nilai galat asli menjadi penentu untuk
tingkat ketelitian pada solusi numerik. Apabila galat semakin kecil, maka makin teliti pula solusinya. Akan tetapi menghasilkan banyak proses lelaran atau iterasi. Nah, di sini ada rumusnya ya. Bisa terlihat di sini. Galat relatif hampiran sama dengan AR plus 1 minus AR per AR plus 1. Nah, di sini ada lambang galat relatif hampiran lebih kecil dari galat aslinya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal, tentukan galat relatif hampiran sampai galat relatif hampiran lebih kecil dari galat asli, yaitu pada nilai galat aslinya 0,001 dari persamaan XR plus 1 sama dengan dalam kurung minus XR plus 1 pangkat 5 plus 7 tutup kurung dibagi 7 dengan X 0 sama dengan 0,8. Next, nah di sini bisa dilihat ya contoh penyelesaian soal iterasi atau dengan menggunakan metode iterasi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada 3 soal yang teman-teman bisa lihat. Soal yang pertama yaitu misalkan nilai sejatinya 2/3 dan nilai hampirannya 0,666, maka hitunglah nilai galat mutlak, nilai galat relatif, dan nilai galat relatif hampiran. Lalu soal nomor 2 yaitu tentukan galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran dari nilai sejati 1/6 dan nilai hampiran 0,1667. Dan soal nomor 3, tentukan galat relatif hampiran sampai galat relatif hampiran lebih kecil dari nilai galat mutlak dengan nilai galat mutlak 0,000005 dari persamaan min XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6 dengan nilai X0 sama dengan 0,7. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan jawabannya ya. Nah, oh iya, sebelum kita mencari nilai galat, kita itu harus menentukan dulu mana nilai asli dan nilai hampirannya. Nah, di sini nilai aslinya yaitu 2/3, terus nilai hampirannya atau pi itu nilainya 0,666. Oke, langsung saja mencari galat dulu ya. Nah, rumus galat ya teman-teman bisa lihat yaitu sama dengan A dikurangi dengan pi sama dengan 2/3 dikurang 0,666. Nah, 0,666 ini kita ubah menjadi 666/1000 agar bisa dihitung ya hasilnya. Lalu langsung saja kita kalikan silang. 2 dikali 1000 maka hasilnya 2000, dan 3 dikali 666 maka hasilnya 1998. Lalu penyebutnya kita kalikan saja maka hasilnya 3000 sama dengan 2/3000. Lalu kita sederhanakan lagi maka hasilnya jadi 0,000666. Nah, lalu kita akan mencari galat mutlaknya. Rumus galat mutlak itu tidak jauh berbeda dengan nilai rumus galat ya. Cuma yang membedakan yaitu kita memutlakkan gitu loh. Jadi kita ambil nilai galat yang sudah dimutlakan yaitu 0,000666 ya. Lalu kita mencari galat relatifnya. Rumus galat relatif yaitu galat mutlak dibagi dengan nilai asli ya. Jadi 2/3000 dibagi dengan 2,2/3. Lalu 2/3 kita ubah atau kita rotasi gitu ya. Nah, sama dengan 2/3000 dikali 2/3 maka hasilnya 1/1000. Lalu selanjutnya ada galat relatif hampiran. Rumus galat relatif hampiran yaitu nilai galat mutlak dibagi dengan
nilai hampiran. Maka 2/3000 dibagi dengan 0,666. Lalu 0,66 nya kita ubah menjadi 1000/666, sama dengan kita mencari nilai galat yang sebelumnya, cuma ya seperti biasa kita ubah ini ya, kita balik lah nilai ya, maka hasilnya menjadi 1/999. Oke, selesai nomor 1. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini nilai aslinya ada 1/6, lalu nilai hampirannya ada 0,1667. Nah, mencari galat. Nah, teman-teman bisa lihat tidak jauh berbeda dengan cara sebelumnya ya. Lalu setelah mencari galat mutlaknya, kita ambil nilai galat yang sudah disederhanakan. Nah, ya kita menghitung galat relatif ya. Ya, galat rumusnya masih sama ya. Lalu mencari galat relatif hampirannya, rumusnya masih sama, caranya juga masih sama. Oh iya, benar. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 yaitu X0 sudah ada ya tadi 0,7. Nah, jadi kita akan mencari X1 nya terlebih dahulu. Caranya yaitu tinggal minus 0,7 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6, maka hasilnya minus 0,343 ditambah 3/6. Lalu kita hitung lagi, maka hasilnya ada 2,67657 per 6 dibagi 6, maka hasilnya ada 0,44283333. Nah, kita mencari galat relatif hampirannya yaitu dengan menghitung nilai XI dikurangi dengan nilai X0 dibagi dengan nilai XI, nilai X1 gitu. Nah, maka hasilnya teman-teman bisa lihat 0,2571667 dibagi lagi dengan nilai XI nya. Nah, maka hasil akhirnya ada 0,5807320. Karena ini belum sama dengan nilai galat mutlaknya, maka kita akan lanjut lagi ke iterasi keduanya. Nah, iterasi pertamanya kan kita sudah menemukan ya. Nah, yang tadi ini nih, yang 0,44283333, maka cara masih sama cara menghitungnya. Oke, pada iterasi kedua yaitu X1 nya sama dengan 0,44283333. Lalu kita menghitung untuk iterasi keduanya seperti biasa, nilai X1 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6, maka hasilnya teman-teman bisa lihat. Lalu ditambah lagi dengan 3/6, hasilnya 2,91315978/6 atau dibagi 6 sama dengan 0,4855263. Lalu kita mencari nilai galat ini ya, nilai galat hampirannya. Rumusnya yaitu X2 dikurangi dengan X1 dibagi dengan X2. Lalu teman-teman bisa lihat, kita menghitung yang dikurangi dulu ya, baru kita dibaginya. Nah, hasilnya ya 0,0426933 dibagi dengan 0,4855263 sama dengan 0,087939194. Nah, di sini kan belum ketemu ya nolnya, jadi kita lanjut lagi seperti biasa. X2 yang sudah temukan tadi, caranya masih sama. Kita hanya perlu sebenarnya iterasi ini kita hanya perlu menghitung secara berulang ya, sampai kita menemukan nilai galat mutlak yang diinginkan gitu ya. Teman-teman bisa lihat cara masih sama. Lalu
terus dilakukan secara berulang-ulang. Di sini kan masih belum ketemu ya. Nah, lakukan lagi, diulang-ulang lagi. Nah, sebentar lagi sudah mau ketemu. Dan ya, pada iterasi ke-8 kita menemukan bahwa ini hasilnya ya. Pada iterasi ke-8 yaitu X7 sama dengan 0,4814052 ya. Kita hitung berarti minus X7 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6 sama dengan min 0,115663 ditambah 3 per 6 sama dengan 2,8884337 1/6 dibagi 6, maka hasilnya 0,48140562. Lalu kita menghitung nilai galat hampirannya. Caranya pun masih sama, yaitu dilakukan dengan cara berulang ya. Nah, kayak seperti iterasi ke-8 dikurangi dengan iterasi ke-7 dibagi dengan iterasi ke-8 lagi, atau X8 ya. Dengan maka hasilnya sudah ketemu ya teman-teman bisa lihat 0,0001 seper 0,48140562, maka hasilnya sama dengan 0,0000200773 ya. Oke, jadi proses iterasinya terhenti iterasi ke-8 karena nilai galat relatif hampiran ya sampai dengan nilai galat hampirannya lebih kecil dari nilai galat mutlaknya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas penjelasan yang mungkin teman-teman kurang mengerti atau ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.